Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya kabar baik bukan? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi rendah hati, hemat, dan hidup sederhana membuat hidup kita lebih mulia. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan kita ini bernilai ibadah dan anak-anakku semua diberi kemudahan dalam belajar, diberi ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak-anak yang cerdas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan memasuki materi rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anakku belajar, nantinya diharapkan dapat membaca, mengartikan, dan menghafal Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63, Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27, dan hadis yang berkaitan dengan rendah hati, hemat, dan sederhana, serta menunjukkan sifat rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Rendah hati atau tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Jadi orang yang rendah hati merasa bahwa tidak sepantasnya kelebihan yang dimiliki, apakah itu dia orang yang kaya, memiliki jabatan, pangkat, ketampanan, cantik, pintar, strata sosial, dan terkenal. Semua yang dia miliki dia tidak bangga-banggakan, karena dia belajar dari sifat padi. Padi itu semakin berisi semakin menunduk. Hemat adalah hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya, dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Jangan besar pasak daripada tiang. Jadi, hendaknya pengeluaran harus lebih kecil dari pemasukan. Sederhana adalah membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Wujud hidup sederhana seperti hemat dalam menggunakan materi, harta, tenaga, waktu, dan pikiran yang tersedia. Surah Al-Isra ayat 26 yang berbunyi, artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.
Surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Hadis tentang rendah hati, artinya tidak akan berkurang suatu harta disedekahkan, dan Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah, melainkan Allah angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 556 dari hadis Abu Hurairah. Contoh sikap rendah hati: tidak sombong, menghormati orang yang lebih tua, berkata yang tidak melebih-lebihkan. Hadis tentang hemat, artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh akal. Pertanyaan yang baik atau tepat adalah separuh dari ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Contoh sikap hemat dalam kehidupan sehari-hari seperti membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berfoya-foya, dan menabung sisa uang jajan. Hadis tentang hidup sederhana. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai anak Adam, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak bermewah-mewah dalam menghias rumah, cukup beli yang diperlukan untuk kebutuhan saja, tidak berlebih-lebih dalam berpakaian, dan menggunakan barang karena fungsinya bukan karena ingin dipuji. Jadi membeli barang itu bukan karena sesuai dengan keinginan, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Salah satu tujuan pembelajaran kita yaitu menghafalkan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Anak-anakku, hafalkan dua ayat tersebut, bacalah berulang-ulang. Mengulang bacaan merupakan cara tepat dalam menghafal. Jangan pernah bosan dalam menghafal, karena menghafal kunci datangnya pemahaman. Membaca satu huruf Al-Quran mendapat pahala. Semoga dengan berdiam di rumah, social distance, anak-anakku dapat menambah banyak amalan-amalannya di rumah. Alhamdulillah, selesailah materi kita hari ini. Anak-anakku, pahami konsepnya, dan yang lebih penting dari semua itu, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, tetaplah selalu rendah hati, hemat dan sederhana, dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tetap semangat, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.